Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus mengucapkan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong pengantin. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Yang bodoh membawa pelita tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan yang bijaksana selain pelita juga membawa minyak dalam buli-bulinya. Tetapi karena pengantin itu lama tidak datang-datang, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Tengah malam terdengarlah suara berseru, pengantin datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Yang bodoh berkata kepada yang bijaksana, berilah kami minyakmu sedikit, sebab pelita kami mau padam. Tetapi yang bijaksana menjawab, tidak, jangan-jangan nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kalian. Lebih baik kalian pergi membelinya pada penjual minyak. Tetapi sementara mereka pergi membelinya, datanglah pengantin dan yang sudah siap sedia masuk bersama dia ke dalam ruang perjamuan nikah. Lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi Tuan itu menjawab, sungguh aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kalian. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kalian tidak tahu akan hari maupun saatnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Frater, Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasih dalam Tuhan. Apa itu berjaga-jaga yang dimaksudkan Yesus dalam Injil yang telah kita dengar terkait kerajaan Allah? Kalau di dunia pendidikan kita mendengar istilah siaplah payung sebelum hujan. Artinya kita tidak tahu apakah hujan turun atau tidak, tetapi menyiapkan payung itu jauh lebih baik. Tapi seringkali kita berpikir bahwa daripada repot lebih baik tidur sebawah, apalagi cuacanya mungkin baik-baik saja. Dalam konteks kerajaan Allah, kita perlu punya sikap berjaga-jaga. Berjaga-jaga artinya berpikir antisipatif, bertindak solutif. Berpikir antisipatif artinya kita sudah memikirkan sesuatu yang terjadi dengan resikonya. Sedangkan bertindak solutif artinya memberikan solusi untuk apa yang sedang terjadi dengan kita. Mungkin salah satu contoh untuk kita berjaga-jaga itu ketika kalau mau menikah kita perlu KPP. Mungkin ada yang sudah dengar di YouTube yang saya sharekan terkait bahan KPP kemarin. Kita KPP itu bukan untuk wedding, tetapi untuk marriage. Untuk wedding itu seolah-olah kita KPP itu sebagai persyaratan untuk bisa menikah, lalu buat resepsi. Itu namanya wedding. Wedding itu resepsi pernikahan atau upacara pernikahan. Sedangkan marriage itu hidup perkawinan. Seringkali kita ikut KPP karena itu salah satu kriteria untuk kita bisa menikah, lalu pesta. Tapi sebenarnya itu sebuah sikap berjaga-jaga karena kamu akan menjalani hidup yang tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya terjadi dalam hidup berkeluarga. Maka seluruh bahan-bahan yang diberikan waktu KPP itu cara antisipasi
supaya pasutri itu sudah berpikir antisipasi tentang apa yang akan terjadi dengan hidup perkawinan mereka. Jadi jauh-jauh hari mereka sudah disiapkan. Karena kalau tidak, itu akan sangat membahayakan. Jadi berjaga-jaga itu penting supaya kita sudah berpikir antisipatif untuk apa yang bakal terjadi yang memang kita tidak tahu. Nah, kerajaan Allah ini sebuah kenyataan yang juga kita tidak tahu kapan akan datang menjemput kita. Tadi malam mungkin ada yang ikut misa di 100 harinya Bapak Antonius ketika bercerita tentang dia mati pada saat tidak ada satupun yang membayangkan, karena kerja seperti biasa, nyetir seperti biasa, pulang dengan mobil seperti biasa, tiba-tiba sampai di rumah, parkir mobil, lalu mati di dalam mobil. Anjing yang menyaksikan dan mengetahui kalau dia sudah meninggal. Siapa yang tahu? Juga karena kemarin itu bicara tentang Yohanes Pembaptis yang dibunuh, apakah Yohanes Pembaptis juga pernah membayangkan bahwa dia akan dipenggal kepalanya oleh Herodes? Tidak juga. Jadi itulah hidup misteri, kita tidak tahu. Maka karena hidup itu misteri, maka kita perlu berjaga-jaga. Nah, cara menjaga terbaik, kita bisa belajar dari cara menjaga gawang dari para penjaga gawang di sepak bola. Coba Anda lihat kalau nonton sepak bola. Penjaga gawang tidak pernah tidak mengikuti kemana bola itu pergi. Dia harus ekstra waspada. Apalagi kalau tim yang sebelahnya paling hebat serangan balik, maka penjaga gawang itu harus ekstra waspada. Tidak boleh hilang fokus sedikit pun. Karena kalau dia gagal fokus dan salah fokus, bisa kebobolan. Demikian juga kerajaan Allah. Kita perlu ekstra waspada, perlu fokus berdoa, fokus percaya. Nah, untuk kita berjaga-jaga dalam konteks kerajaan Allah, mungkin prinsip yang perlu kita bangun adalah percaya pada Allah dan percayakan diri dan hidupmu pada Allah. Jadi itulah cara menjaga terbaik. Percaya kepada Allah dan percayakan hidupmu kepada Allah. Tidak cukup hanya beriman dan percaya saja. Karena kalau tanpa diiringi dengan mempersembahkan dan menyerahkan diri ke dalam penyelenggaraan Allah, iman itu lalu menjadi tidak berguna. Nah, salah satu contoh bagaimana kita percaya kepada Allah. Saya rasa referen Mazmur itu memberikan sebuah sinyal untuk kita tentang cara berjaga-jaga. Percaya bahwa bumi itu penuh dengan kasih setia Tuhan. Jadi bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Berarti segala ruang-ruang kehidupan kita di bumi ini ada kasih Tuhan di sana. Artinya, kalau kita percaya kepada Tuhan, mau mati di mana saja dan dengan cara apa saja, mungkin juga di dalam mobil, tidak usah takut. Karena di sana pun Tuhan ada. Tapi betul percaya enggak? Itu maksudnya. Kemudian percayakan hidup kepada Tuhan. Mau pergi kemana, mau buat apa, silakan. Tapi percaya bahwa di situ pun Tuhan bekerja bersama kita, Tuhan berada bersama kita, Tuhan berjalan bersama kita, karena bumi itu penuh dengan kasih setia Tuhan. Kalau itu kepercayaan yang kita bangun di dalam diri, kita tidak usah takut mau mati kapan dan di mana saja, no problem. Karena kita selalu berjalan bersama Tuhan. Apalagi seringkali saya mengatakan jangan remehkan misa Ekaristi. Cara berjaga terbaik adalah rutin mengikuti Ekaristi. Karena Ekaristi selalu saya bilang kita mencicipi makanan rohani yang turun dari surga. Selain untuk mempersiapkan kita masuk surga, tapi supaya dalam kondisi mendesak pun kita sudah siap untuk masuk surga. Bapak Ibu tahu, kalau orang sakit mau mati, hanya ada dua kekuatan yang bisa menguatkan dia. Satu, bekal suci atau komuni suci. Dua, minyak suci. Tapi kalau sudah terus-terus tubuh Kristus masuk di dalam diri kita, ngapain kita takut? Jadi itulah cara menjaga terbaik dari apa yang diharapkan Yesus. Siap payung sebelum hujan, berpikir antisipatif, bertindak solutif, dan yang ketiga, percaya pada Tuhan dan percayakan diri dan hidupmu pada Tuhan. Semoga Tuhan memberkati.